Sudah sarapan belum anak-anak? Sudah, Bu. Ya, semua sehat ya? Sehat. Sehat ya. Selamat pagi. Boleh menyapa nih, belum mulai anak. Boleh menyapa sama teman-temannya, enggak apa-apa. Ini belum mulai. Ya, mumpung ketemu ini. Selamat pagi Pak Naryo. Selamat pagi, Pak Naryo. Selamat pagi, Pak Naryo. Yo, boleh menyapa sama Pak Naryo itu. Selamat pagi Pak Amin. Pak Naryo. Monggo Pak, Tapi pasti banget ya, cepet ya. Ya. Pak Naryo. Anak-anak sebelum mulai boleh anak. Ya, selamat pagi Pak Iya, Naryo. pagi Pak Naryo. Pagi Pak Naryo. Pagi Pak Naryo. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar ya bersama. Ya, anak-anak ini belum mulai, boleh menyapa sama temannya dulu. Lama dan tidak ketemu toh anak-anak. Boleh menyapa, nanti setengah 10 kita sudah mulai pembelajaran. Ya. Sambil nunggu temannya ya. Bentar ya, Nak. Anak-anak kameranya tolong dinyalakan biar Bu Nova tahu. Tolong anak-anak kameranya dinyalakan yuk. Ya, dinyalakan ya. Sambil nunggu temannya ya. Anak-anak sudah makan belum? Sudah sarapan belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Semua sehat ya? Sehat, Bu. Puji Tuhan. Ya. Nah, udah lama kita enggak ketemu ya, Nak ya. Anak-anak enggak sekolah ya. Ya, Bu. Ya, berdoa saja, Nak. Semoga pandemi cepat selesai, kita bisa sekolah lagi dan bisa bermain-main lagi, belajar lagi di sekolah nanti. Ya. Kita nunggu temannya dulu. Anak-anak sudah mempersiapkan bukunya? Bukunya sudah dibuka? Sudah. Hebat, bagus. Selamat pagi Mas Adi. Ya. Bentar ya. Boleh menyapa temannya. Selamat pagi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, Nak. Ya, Bu. Ya, dibuka bukunya, disiapkan. Anak-anak, perhatikan ya, nanti pada waktu Bu Nova menerangkan materi, di mute ya Nak ya. Nanti kalau yang ditunjuk Bu Nova, yang mau membaca baru mikrofonnya dinyalain ya. Jadi nanti anak-anak kalau pada waktu ya, sip, bagus, hebat, anak hebat. Jadi anak-anak nanti kalau Bu Guru menerangkan materi semua di mute ya. Gitu nggih? Anak-anak nanti sebelum kita mulai ada yang memimpin doa ya. Nanti yang memimpin doa siapa? Siapa yang mau memimpin doa? Tidak ada yang berani. Nanti yang memimpin doa Mas Daniel ya. Yang memimpin doa Mas Daniel. Memimpin doa pembuka. Terus nanti yang memimpin doa penutup Mbak Belva. Mbak Belva ada ya? Mbak Belva ya.
5 menit lagi kita akan mulai pembelajaran ya anak ya. Siap semua anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap. Nah, anak hebat. Siap, Bu. Ya, terima kasih. Ya, hebat. Anak-anak hebat. Andita, selamat pagi Mbak Andita. Selamat pagi Mas Nando. Ya. Maaf Bu, tapi koneksi buruk. Oh, enggak apa-apa nak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ya, enggak apa-apa. Anak-anak semua sehat. Ya. Anak-anak ini anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah, kalau keluar rumah pakai masker. Di rumah saja. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Selamat pagi, Frater. Ya, Bu. Anak-anak, ini ada Frater. Ayo anak-anak menyapa yuk. Selamat pagi, Frater. Berkah dalam. Gitu. Yuk. Selamat pagi, Frater. Berkah dalam. Selamat pagi Bu Nova, anak-anak semua yang baik. Selamat pagi, berkah dalam. Mohon maaf ini Frater ikut tapi tidak nyalakan kamera ya, supaya tidak mengganggu anak-anak yang mau belajar. Semangat belajar pagi ini. Ya, Frater, terima kasih. Udah ya anak-anak ya, sudah siap semua. Kalau sudah siap semua, anak-anak sikap yang baik ya. Sikap yang baik, memperhatikan untuk pembelajaran pada hari ini. Yuk, semua di mikrofonnya di-mute ya. Mikrofonnya di-mute. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Sudah siap anak-anak? Siap ya? Sudah. Ya, sip. Hebat, anak hebat. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa yang baik. Tadi yang mimpin doa siapa ya? Mas Daniel ya? Yuk nak, yuk. Ya, Mimpin Bu. doa mulai. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Nama Bapa, Sarana Putra, dan Bapa, Roh Putra, Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di dalam Google Meet ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadi Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Berkah dalam. Buka dalam. Semua sehat ya. Sehat Bu. Tuhan. Ya. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Ya, anak-anak nanti perhatikan ya. Bentar. Bentar ya, Nak. Ya Bu. Anak-anak sudah kelihatan PPT-nya Bu Nova, Nak? Sudah. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Apa saja yang akan kita pelajari anak-anak hari ini? Ya, kita lihat ya. Hari ini nanti kita akan belajar itu bahasa Indonesia. Terus yang kedua, nanti kita akan belajar IPA. Yang ketiga, nanti kita akan belajar SBDP.
Jadi hari ini nanti kita akan belajar 3 MUPEL. Jelas ya, nanti ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan ada SBDP. Nah, anak-anak, untuk belajar hari ini, anak-anak nanti harus bisa ini ya, anak-anak harus paham tentang proses pernafasan pada manusia. Jadi nanti kita akan belajar tentang proses pernafasan pada manusia. Terus yang kedua, nanti anak-anak dapat menemukan informasi penting dalam teks bacaan. Terus yang ketiga, nanti anak-anak dapat memahami pengertian, ciri-ciri, dan contoh pada tangga nada diatonis mayor. Berarti nanti hari ini kita belajar IPA, kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar SBDP, anak-anak nanti sudah bisa dalam memahami ini proses pernapasan, menemukan informasi, terus memahami tentang ciri-ciri dan contoh pada tangga nada diatonis mayor. Itu yang akan kita pelajari ya anak-anak. Yang pertama, anak-anak kita belajar bahasa Indonesia. Di tema 2, subtema 1 pembelajaran 1 yang kita Google Meet kemarin itu sudah mempelajari ini tentang menjelaskan informasi dari teks. Ya kan? Coba sekarang Bu Nova tanya lagi. Anak-anak pernah enggak membaca koran? Pernah, Bu. Ya. Pernah, Bu. Ya, pinter, hebat. Anak-anak membaca majalah juga pernah ya? Pernah. Ya, pintar. Nah, anak-anak dalam di majalah itu kan ada berita, ya toh? Pasti ada berita. Nah, di dalam berita itu nanti anak-anak bisa menemukan informasi penting. Nih anak-anak, informasi pada teks itu dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jadi anak-anak nanti kalau membaca sebuah berita tentang contohnya gunung meletus. Nah, jadi anak-anak membaca nanti informasinya apa? Ditanya, oh tadi informasinya tentang gunung meletus, gitu ya. Terus, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Jadi nanti kalau kita mau baca informasi, terus ada temanmu yang bertanya, kamu sedang ngapain? Aku sedang membaca informasi tentang gunung meletus. Nah, temanmu bertanya, isinya apa? Kamu bisa menerangkan, oh terjadi gunung meletus pada hari Selasa tanggal 5 bulan ini, terus ada korban atau tidak. Jadi anak-anak tahu, ya toh, itu menyampaikan informasi. Mohon maaf anak-anak itu yang mikrofonnya belum dimatiin, tolong dimatiin dulu ya nak. Ya, tolong dimatiin dulu. Bu Nova, Ya. boleh saya sela sebentar? Oh ya. Itu jenengan belum memainkan slideshow-nya, Bu. Oh belum. Ya maaf. Jadi dimatikan, di stop share dulu. Ya. Stop share dulu. Oke, ya baik. Terima kasih, Frater. Terima kasih. Nah, ini ya anak-anak. Tadi sampai ini informasi pada teks. Ini. Nah, jadi anak-anak nanti kalau ditanya temannya itu tahu apa yang anak-anak baca, gitu ya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Caranya bagaimana mencari informasi itu anak-anak? Masih ingat enggak? Kita belajar di tema 2, subtema 1, menemukan informasi. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Dengan membuat peta pikiran. Siapa masih ingat? Dengan apa anak-anak? Siapa? Mas Daniel bisa? Masih ingat? Narasumber, Bu. Narasumber ya, itu narasumber. Kalau kita mencari informasi kemarin menggunakan peta pikiran dengan cara apa anak-anak? Membuat pertanyaan. Oh, membuat pertanyaan. Dengan kata tanya apa saja? Siapa masih ingat?
Bagaimana? Apa, Ya. mengapa, bagaimana? Pintar. Nah, ada apa, ada bagaimana. Anak-anak masih ingat ya? Hebat. Terus setelah itu anak-anak membuat peta pikiran. Ya, ada pertanyaan. Nah, jawabannya itu termasuk informasi dalam teks. Masih ingat ya? Ini adalah cara menjelaskan informasi dari teks yang dibaca oleh anak-anak. Nah, ini informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Seperti tadi, membuat peta pikiran dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Ada apa, ada siapa, ada bagaimana, gitu ya. Itu caranya mencari informasi dalam sebuah teks. Ini anak-anak untuk pelajaran yang bahasa Indonesia, anak-anak bisa menentukan informasi dari sebuah teks. Anak-anak sudah paham belum? Sudah Ya. Ya, nanti ada tugas, nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas dari Bu Guru. Itu ya. Untuk ini kalau sudah ada pertanyaan, Bu Nova melanjutkan lagi ke materi yang berikutnya. Nah, ini adalah materi IPA. Ya. Ini adalah materi IPA. Sebentar nak. Sebentar. Nah, yuk. Materi IPA pada hari ini adalah memahami proses pernafasan pada manusia. Sebelum kita mulai, nah sekarang Bu Nova mau bertanya, apakah anak-anak sering menghirup udara di pagi hari? Pernah. Bagaimana anak-anak? Ya, sering ya. Kalau kita bangun pagi, kita keluar di rumah, kita menghirup udara di pagi hari, belum ada polusi, gitu. Anak-anak pasti sering melakukan hal seperti itu. Nah, udara pagi, udara di pagi hari itu sangat segar anak-anak, sangat segar. Makanya baik untuk pernafasan dan untuk paru-paru kita. Itu kita melakukan olahraga di pagi hari itu juga bisa. Nah, anak-anak sebelum melanjutkan, ini Bu Nova ada lagu, nanti anak-anak perhatikan. Terus liriknya Bu Nova ganti. Lagu Soleram tahu anak-anak? Tahu ya? Nah, nanti akan Bu Guru ganti dengan liriknya akan Bu Nova ganti. Yuk, perhatikan dulu nggih. Pernapasan pada manusia dimulai dari organ hidup. Ada lendir juga bulung hidung, saya berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulung hidung, saya berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melewati parit, bercabangan dua saluran, masuk langit ada kotak suara, saya ketakea batang tenggorokan. Masuk langit ada kotak suara, saya ketakea batang tenggorokan. Bercabangan batang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkeolus, gelembung udara alveolus, sayang pertukaran O2 CO2. Gelembung udara alveolus, sayang pertukaran O2 CO2. Nah, itu ya anak-anak, itu nanti anak-anak bisa menyanyikan. Tuh, nanti menyanyikan di rumah.
Nah, untuk materi hari ini adalah bagaimana proses pernafasan pada manusia. Nih, ini gambar apa ya anak-anak ya? Siapa tahu? Paru-paru. Nah, Paru-paru. ini adalah alat pernafasan manusia. Yaitu apa? Paru. Nah, coba yuk untuk selanjutnya ini. Nah, sekarang bernafas. Coba Bu Nova pengen mendengar suaranya Andita. Mbak Andita bisa enggak membacakan ini? Bisa. Yuk, dibaca yuk. 1, 2, 3. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang dioksida di dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan. Ya, membutuhkan kekuatan otot. Nah, bernafas itu adalah apa toh? Kita menghirup oksigen, ya toh, kita dihirup terus ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh. Itu kalau kita menghirup berarti kita menghirup oksigen. Kalau kita mengeluarkan itu berarti kita mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas itu membutuhkan apa? Kekuatan otot. Coba sekarang anak-anak semua berlatih untuk bernafas. Kita rasakan, kita waktu menghirup udara, terus dikeluarkan. Coba yuk, kita bernafas bersama-sama. Yuk, coba yuk. Ya, kita menghirup, ya tak? Nah, terus kita keluarkan, hembuskan. Nah, Halo, Jeren. Nah, itu ya. Itu adalah kegiatan bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas ini kita membutuhkan kekuatan otot. Nah, ini untuk yang kedua, untuk slide yang kedua. Bu Nova mau mendengarkan suaranya Jason. Mas Jason, ada enggak ya? Ini Bu. Ya, yuk dibaca nak yuk. Coba dibaca. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, terima kasih Mas Jason. Nah, otot pernafasan utama, ya, otot pernafasan utama itu adalah apa, Nak? Diafragma. Diafragma yang mana? Ini, yang berbentuk kubah ini adalah diafragma. Ini adalah paru-paru. Ini adalah diafragmanya. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Terus diafragma bentuknya ini. Bentuknya berbentuk kubah. Ini proses pernafasan, ya tak? Ini paru-paru kita. Terus, nah, proses pernafasan manusia itu ada dua, anak-anak. Tadi sudah ya, proses menghirup udara atau inspirasi. Terus yang kedua adalah proses mengembuskan udara. Itu adalah ekspirasi. Ini ada proses pernafasan manusia, itu ada dua. Ada proses menghirup udara, ada proses mengembuskan udara atau ekspirasi. Ini dulu, sampai sini dulu. Nah, ini anak-anak. Kalau kita proses menghirup udara, kita melalui ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Proses menghirup udara. Coba Bu Nova mau mendengarkan suaranya Deva. Ya. Ada enggak? Ya di mikrofonnya dinyalain, Mbak. Dah, Bu. Proses menghirup udara. 1. Udara masuk melalui hidung. 2. Udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. 3. Diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Tulang rusuk bergerak ke atas. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Ya, terima kasih Mas Deva. Nah, ini anak-anak, ini adalah proses menghirup udara. Jadi proses kita bernafas. Udara itu masuk melalui hidung. Ya toh, dihirup.
kita menghirup O2. Terus udara itu akan disaring oleh lendir dan rambut hidung. Itu ya, itu yang kedua. Setelah itu diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Terus tulang rusuk bergerak ke atas. Terus yang keempat, paru-paru itu akan mengembang. Paru-paru akan mengembang dan rongga dada akan membesar. Terus yang kelima, gas oksigen akan diserap oleh alveolus. Itu adalah proses menghirup udara pada waktu kita bernapas. Ya, anak-anak ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah proses menghembuskan udara. Proses menghembuskan udara. Terus Bu Nova mau mendengarkan suaranya Mbak Angel. Coba Mbak Angel. Proses menghembuskan udara. 1. Otot diafragma akan merelaksasi dan otot tulang rusuk mengedur. 2. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. 3. Udara keluar melalui saluran pernafasan. 4. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, terima kasih Mbak Angel. Nah, ini adalah proses menghembuskan udara. Yang pertama adalah otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur. Terus yang kedua, paru-paru akan mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Terus yang ketiga, udara keluar melalui saluran pernafasan. Terus yang keempat, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Itu adalah proses menghembuskan udara atau kita mengeluarkan udara. Ini anak-anak. Nah, ini coba dilihat ya gambarnya. Ini adalah proses pernafasan pada manusia. Ini anak-anak, udara ini masuk. Tadi anak-anak sudah mempraktekkan ya. Kalau masuk di sini, ini otot-otot antar tulang melakukan kontraksi, jadi mengembang. Ya toh, mengembang, terus tulang rusuk ini masuk sini ke paru-paru, terus menuju ke diafragma. Itu termasuk proses pernafasan inspirasi. Itu kalau kita menghirup udara. Nah, kalau kita mengeluarkan, nah ini perbedaannya. Kalau proses pernapasan pada manusia udara masuk, itu otot-otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi. Tapi kalau kita mengeluarkan udara, otot-otot antar rusuk melakukan relaksasi. Itu perbedaannya ya anak-anak ya. Kalau udara masuk berarti otot tulang rusuk melakukan kontraksi. Kalau udara keluar, itu berarti otot antar rusuk melakukan relaksasi. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas. Paham ya? Paham ya? Jelas, Bu. Ya. Nah, ini adalah proses pernafasan yang terjadi pada manusia. Coba sekarang kita ulangi lagi yuk. Kita ulangi dalam proses pernafasan pada manusia. Semua anak-anak pegang di sebelah di dada. Kita merasakan kalau kita menghirup udara, tulang rusuk kita akan menggembung, melakukan kontraksi. Kalau kita mengeluarkan, otot antar tulang rusuk melakukan relaksasi. Coba anak-anak merasakan perbedaannya kalau kita menghirup udara dan kita mengeluarkan udara. Ada perbedaannya tidak? Yuk, kita bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Dihirup udaranya. Ya, terus dikeluarkan. Ya, sudah. Ada perbedaannya enggak, Nak? Jika menghirup, Sudah ya. Jika menghirup bisa merasakan ya, bisa merasakan perbedaannya ya antara inspirasi, udara masuk dan ekspirasi. Nah, ini anak-anak, ini adalah proses pernafasan pada manusia.
manusia. Untuk MUPEL IPA kita belajar tentang proses pernapasan pada manusia. Sampai sini anak-anak untuk MUPEL IPA, apakah ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham? Jelas? Tidak ada, Bu. Ada. Ya. Ya sudah, kalau tidak ada, ini adalah pembelajaran IPA tentang proses pernapasan pada manusia. Tidak, Bu. Tidak ada? Ada yang mau bertanya enggak? Tidak ada. Tidak, Bu. Sudah paham semua? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya, sudah paham semua ya, anak-anak hebat. Terus setelah kita kita belajar pernafasan pada manusia MUPEL IPA, untuk yang ketiga kita akan memahami tentang tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu dibagi menjadi dua. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga diatonis minor. Untuk yang tema 2 subtema 1 pembelajaran 2 kemarin kita sudah belajar tentang diatonis mayor. Soalnya jelas? Jelas enggak, Nak? Suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Bentar. Belum jelas, Bu. Masih putus. Bu, suaranya putus-putus. Ya, sebentar, Nak. Sudah dengar? Belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Maaf ya. Maaf. Nah, Bu Nova ulangi ya. Sekarang sudah jelas suaranya Bu Nova, Nak? Jelas, sudah. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk yang MUPEL SBDP, kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Yang tangga nada diatonis itu dibagi menjadi 2. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga diatonis minor. Untuk yang tangga nada diatonis mayor, kita sudah belajar di pembelajaran 2 kemarin ya. Bu. Ya? Ya, Nak? Ya. Oh, ya. Terus apa? Kita belajar tentang tangga nada diatonis minor. Sudah bisa, Nak? Putus. Cek, sudah? Masih putus-putus, Oh, ya. Bu. Masih. Ya. Coba ya. Ini kita belajar ini. Terus kita lihat dalam ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Nih, kita belajar tentang ciri-ciri dulu. Kita mengetahui dulu ya. Tangga lagu minor itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Coba Bu Nova mau mendengarkan suaranya Mbak Deborah. Ada Mbak Deborah? Mbak Deborah dinyalakan mikrofonnya yuk. Dibaca ciri-ciri nada diatonis minor. Mbak Deborah, yuk dinyalain. Ya, Bu. Ya, yuk dibaca, Nak. Ciri-ciri. Tangga nada diatonis 1. Tangga nada diatonis mayor. 2. Tangga nada diatonis minor. Ciri minor A. Ciri-ciri nada diatonis minor. A. Lagu bersifat sedih. B. Lagu kurang bersemangat. C. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6. Adalah ya. Nah, ini adalah ciri-ciri nada diatonis minor. Terima kasih Mbak Deborah sudah membacakan. Nah, Ya, Bu. untuk ciri-ciri ini nanti anak-anak pahami nggih. Jadi lagu bersifat sedih, lagu kurang bersemangat, itu berarti termasuk ciri-ciri nada diatonis minor. Itu nggih. Nah, untuk yang kedua. Nah, ini contoh lagu diatonis minor. Ini ada contoh lagunya. Tadi sudah mengetahui anak-anak cirinya. Terus kita lihat ke contoh lagu diatonis minor. Coba sekarang Bu Nova pengen mendengarkan suaranya Mas Deka. Ya, dibaca yuk contoh lagu diatonis minor. Contoh lagu diatonis minor. 1. Syukur. 2. Bunga gugur.
Semian mengheningkan cipta Indonesia Pusaka. Nah, ini anak-anak contoh lagu diatonis minor. Nah, ada lagu syukur, ada lagu gugur bunga, ada lagu himne guru, ada lagu ya, Bu, ya. suaranya putus-putus. Oh ya, coba sebentar. Nah, ini ada yang keempat, ada mengheningkan cipta, ada Indonesia Pusaka. Anak-anak bisa enggak menyanyikan lagu ini? Salah satu dari lagu ini. Bisa enggak? Suaranya putus-putus. Sudah enggak putus? Coba, itu yang masih mikrofonnya dinyalakan, tolong dimatikan dulu, Nak. Ya, coba siapa yang tahu lagu ini? Lagu yang diantara 1, 2, 3, 4, 5 ini. Siapa yang bisa, yang tahu lagunya? Siapa? Siapa yang mau menyanyi? Siapa yang mau menyanyi? Indonesia Pusaka bisa? Bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa. Mbak Novita, bisa enggak Indonesia Pusaka? Bisa, Bu. Bisa. Coba yuk. Enggak, Bu. Oh, enggak bisa. Yang bisa siapa? Siapa yang mau menyanyi? Coba Bu Nova pengen suaranya anak-anak menyanyi. Siapa yang mau menyanyikan lagu sih? Salah satu ini. Siapa yuk? Saya, Bu. Oh ya, yuk. Saya siapa ya? Saya siapa ya? Sebutkan namanya, Nak. Deka, Bu. Deka, yuk Mas Deka yuk. Lagu yang mana yang pengen dinyanyikan? Mas Deka? Yang mana? Oh ya, ayo. Sekarang Bu Nova hitung ya. Coba nyanyi. Suaranya putus-putus, Bu. Ayo. Ya, bentar. Suaranya putus-putus. Ya, Mas Deka mau menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia, air peta, pusaka abadi jaya. Indonesia, air peta, pusaka. Suaranya putus-putus, Nak. Coba diulangi yuk. Itu ada yang masih menyalakan atau Mas Deka? Yuk, Mas Deka ulangi yuk. 1, 2, 3. Indonesia, tanah Air peta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak lalu puja-puja bersama di sana lahir berlindung di hari sampai ya, terima kasih Mas Deka sudah menyanyikan salah satu contoh dari lagu diatonis minor. Nah, anak-anak nanti berlatih ya. Nanti anak-anak berlatih menyanyikan salah satu lagu dari diatonis minor. Tadi temanmu sudah menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Nah, anak-anak, ini adalah pembelajaran hari ini. Tadi bahasa Indonesia tentang menentukan informasi. Terus yang kedua tentang pernafasan pada manusia. Terus yang ketiga adalah tangga nada diatonis minor. Anak-anak, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Oh ya, tidak ada. Sudah paham semua? Bu, Google Meet-nya kapan, Bu? Kapan lagi, Bu? Ini sudah Google Meet ya, Nak. Nanti akan Bu Nova informasikan lagi di WA Group ya. Ini hari ini kita ada Google Meet yang kedua ya. Nah, ini adalah ini adalah contoh tadi lagu diatonis minor. Kalau tidak ada pertanyaan anak-anak,
Coba sekarang anak-anak sikap yang baik. Ya, sikap yang baik. Bu Nova akan bertanya sama anak-anak. Ya, coba. Nah, coba sikap yang baik, kita akan refleksi ya. Kita akan refleksi tentang pelajaran hari ini. Nih pertanyaannya seperti ini. Nah, tidak usah dijawab anak-anak, jawab dalam hati dulu ya. Jawab dalam hati dulu. Bagaimana cara kamu dalam menjaga kesehatan organ pernafasan kita? Ya, tidak usah dijawab dulu, anak-anak menjawab dalam hati dulu, nggih. Itu. Jawab dulu, bagaimana cara kamu dalam menjaga kesehatan organ pernafasan kita? Nah, itu anak-anak, nanti anak-anak melakukan refleksi ini bagaimana cara kita ya supaya organ pernafasan kita itu selalu sehat. Apa yang akan kita lakukan ya? Itu nanti anak-anak merefleksikan sendiri. Ya. Untuk yang kedua anak-anak, setelah anak-anak merefleksikan berarti anak-anak harus melakukan supaya anak-anak selalu sehat organ pernafasan kita. Caranya bagaimana? Nah, ini. Anak-anak bersama orang tua itu melakukan olahraga bersama pada waktu pagi hari. Itu ya. Nanti anak-anak bersama orang tua mulai besok pagi sebelum papa mama bekerja diajak untuk berolahraga dulu pagi hari, menghirup udara pagi hari. Yo, Mah, Pak, ayo kita olahraga dulu supaya organ-organ pernafasan kita itu selalu sehat. Itu yang harus anak-anak lakukan bersama orang tua. Bisa ya, Nak ya? Bu Nova. Iya. Ya, Nak. Itu nanti di foto, Bu, yang aksi itu, Bu. Ya, nanti tugasnya akan Bu Guru kirim di WA Group, nggih. Nanti akan Bu Nova kirim di WA Group. Ya, ya, terima kasih. Ya. Ini anak-anak. Ya, ini sudah refleksi dan aksi yang anak-anak lakukan. Bisa anak-anak lakukan setiap hari bersama dengan orang tua. Nah, ini tugas dari Bu Nova, Nak. Nanti yang dikerjakan ini. Bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan pada manusia? Bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan pada manusia? Itu tugas yang akan anak-anak kerjakan setelah anak-anak mengikuti Google Meet pada pagi hari ini. Jelas anak-anak untuk tugasnya? Jelas. Dikerjakan dengan melihat lagi, nanti akan Bu Nova kirim PPT-nya ya. Kan Bu Nova kirim PPT-nya, nanti anak-anak mempelajari lagi dan anak-anak membaca bukunya, terus menjawab pertanyaan ini. Nanti akan Bu Nova kirim ke Google Classroom dan akan Bu Nova kirim ke WA Group. Ini anak-anak untuk tugasnya ini nanti dikerjakan dengan baik. Anak-anak hebat, anak-anak pintar harus mengerjakan tepat waktu. Ya, jangan menunda-nunda pekerjaan, nggih. Jangan menunda-nunda tugas dari Bapak Ibu guru. Itu nggih. Nanti dikerjakan, habis ini dikerjakan, terus nanti dikirim yang Bu Nova kirim di WA Group nanti. Ini anak-anak untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang mau tanyakan lagi, Nak? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Sudah? Sudah ya? Sekarang? Terus kalau sudah, sekarang kita nyanyi lagi ya? Nyanyi satu kali lagi yang tentang soleran tadi. Ya, coba Bu Nova. Bentar, nah. Ini ya. Kita nyanyi. Ya, kita nyanyi ya. Bentar.
Bernyanyi nak. Pernafasan pada manusia dimulai dari otak itu. Mata lendir juga berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melewati faring, percabangan dua saluran, masuk angin pada kotak suara, sayang ketrakean, batang tenggorokan. Masuk lari ada kotak suara, sayang ketrakean, batang tenggorokan. Percabangan tang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus, sayang pertukaran O2 CO2. Gelembung udara alveolus, sayang pertukaran O2 CO2. Ya, itu ya anak-anak. Nanti anak-anak berlatih lagu ini, lagu Soleram ini dengan lirik yang berbeda. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dalam belajar. Tuhan memberkati, berkah dalam. Sebelumnya kita doa dulu nggih. Sebelumnya kita doa dulu. Tadi yang memimpin doa siapa? Mbak Beva. Tadi yang memimpin doa siapa nggih? Saya Bu. Ya, yuk. Bu. Yuk, sikap doa yang baik anak-anak. Sikap setelah doa anak-anak, nanti setelah doa kameranya dinyalain semua, kita foto dulu nggih. Iya, Kita foto dulu ya. Ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Yuk, yang mimpin doa tadi siapa sudah ya? Yuk, sikap yang doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terpuji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Bapa, terima kasih kami telah selesai mengikuti Google Meet. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam Maria. Mater, salam Maria, Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak. Kita dulu. Kita nyalain kameranya dulu ya. Kita foto dulu. Nanti dengan ketiga. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Yuk. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak hebat. Hari ini kita sudah melakukan Google Meet. Sekarang memberi salam dulu sama Frater, sama Pak Naryo. Yuk memberi salam dulu ya anak-anak. Selamat siang, Frater. Selamat siang. Ya. Terima kasih Frater dan Pak Naryo. Ya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Frater yang sudah mendampingi, sudah membimbing. Terima kasih Pak Naryo sudah mendampingi dan juga membimbing. Dan terima kasih juga sama Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Nah, anak-anak terima kasih ya atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Dadah anak-anak. Selamat siang, selamat siang.
Dadah. Ya, anak-anak boleh menyapa temannya terus keluar boleh. Menyapa temannya langsung keluar. Halo Jaron. Ya. Halo Jaron. Terima kasih. Halo. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, tetap semangat. Ya, Bu. Ya. Syakna. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Berkah dalam. Ya, berkah dalam, anak-anak. Terima kasih semua. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Ya, besok tadi ya.